kadang nih solver kalau misalnya mungkin udah di luar batas gitu ya si intuiting ini gitu, itu gimana sih kayak cara kita mungkin menasehati? Jadi orang intuiting kesenangannya adalah selamat datang di podcast TV Genetik Indonesia. Kali ini saya Nadia akan berdiskusi dengan bintang tamu kita soal konsep Stephen dan juga metode aplikasinya. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa spesial, yaitu Solver Haris Sanusi. Terima kasih Solver untuk kedatangannya hari ini. Sama-sama Mbak Nadia. Dan kita akan ngobrolin episode yang menarik banget karena ini pasti dibutuhkan oleh teman-teman semuanya nih, dan dibutuhkan untuk semua orang, yaitu tentang metode healing dan juga kalibrasi yang tepat sesuai dengan mesin kecerdasannya. Nah, buat teman-teman semua yang sudah tes Stephen, tentunya kita perlu untuk mendalami lagi nih tentang personality genetik kita gitu ya, agar kita tahu bagaimana kita bisa untuk mengupgrade diri, terus kemudian kita tahu berbagai hal tentang mesin kecerdasan kita atau personality genetik kita. Nah, kali ini nih Solver kita akan membahas tentang metode healing untuk mesin kecerdasan intuiting. Wah nih, buat sobat-sobat intuiting sekalian yang ada di rumah, boleh kita untuk ini ya, stay tune terus di YouTube kita. Oke, Solver. Ngomong-ngomong tentang intuiting nih, Solver, ini intuiting ini apa ya? Menurut saya sih cukup unik gitu ya dibandingkan dengan mesin kecerdasan yang lainnya, karena di sini dia punya kemampuan gitu ya untuk bisa untuk berkreasi gitu ya, berinovasi, terus juga dia berpikirannya jangka panjang. Nah, terus dia juga ya hampir sama seperti thinking yang suka berpikir, cuma mungkin berpikirnya itu lebih ke berimajinasi gitu ya. Betul. Nah, jadi penasaran gitu ya soal intuiting ini, bagaimana sih dia Solver untuk bisa healing itu sendiri? Orang intuiting tadi ya cukup unik. Kalau saya katakan sangat unik ya. Ya, setuju. Sangat unik, dia membayangkan apa saja. Jadi realitas yang dia lihat, dia saksikan, dia dengar, ketika masuk ke dalam neokorteks kanan, intuitingnya itu bisa berubah menjadi apa saja. Oke. Dia bisa membayangkan apa saja. Jadi dalam satu objek, dia bisa membayangkan apa saja. Katakanlah ada lingkaran, ada bola, dia bisa membayangkan itu matahari, dia bisa membayangkan itu bulan, dia bisa membayangkan apa saja, itu sangat multi perspektif. Okay. Nah, makanya orang intuiting itu ketika dia melakukan kalibrasi, ketika dia sudah lelah dalam mengerjakan satu pekerjaan yang itu aja, karena intuiting kan senang melakukan pekerjaan yang eksploratif, berbeda-beda, berubah-ubah, dan ketika dia ada dalam lingkungan seperti itu, maka menyenangkan bagi dia. Maka ada seorang klien, suaminya itu intuiting, istrinya mengatakan suami saya itu tukang ngoprek di rumah. Tukang ngoprek. Jadi kalau nggak kerja itu ada aja yang diurusin di rumah. Ada yang direnovasi, dibenerin, dia tiba-tiba keluar belanja sesuatu, dan itu dia lakukan semenjak dia menikah sampai sekian puluh tahun menikah, dan istrinya kurang begitu paham kenapa ya kok seharusnya kerja menurut istrinya ya rebahan, ya tiduran, ya nonton, tapi suaminya yang intuiting ini selalu aja beraktivitas. Kenapa? Karena itu kalibrasinya bagi orang intuiting, dia menyalurkan imajinasinya, kreativitasnya ketika sedang liburan Sabtu Minggu, dan itu sesuatu yang mengasihkan, sehingga ketika hari Senin dia berangkat kerja lagi, dia sudah dengan full energinya kembali untuk bisa optimal seperti itu. Oke, menarik banget nih ya soal mesin kecerdasan intuiting. Kadang di luar logika kita ya, maksudnya apa sih yang dia kerjain gitu ya, tentang apa yang dikerjakan oleh orang intuiting ini tuh
susah untuk dimengerti oleh orang-orang awam gitu. Nah, gimana sih cara mungkin bagi orang tua di luar sana gitu yang melihat anaknya itu mungkin bertingkah agak aneh gitu ya, seperti tadi ngoprek-ngoprek sesuatu gitu ya. Nah, itu untuk bisa mendukung dia gitu dan mengerti tentang si intuiting ini gitu. Bagi orang tua yang memiliki anak intuiting, pertama apresiasi apa yang dilakukan. Karena katakan dia membayangkan 10, tetap yang dilihat aktivitasnya hanya 1-2. Tapi yang sebenarnya dibayangin 10 tuh, bahkan lebih dari itu. Maka apresiasilah 1-2 itu, walaupun orang tuanya nggak ngerti, nggak paham nih anaknya lagi ngapain sih. Ada anak yang tiba-tiba, bunda, saya ingin cat kamar saya. Bisa jadi orang tuanya ngapain? Dicat kamarnya. Ada anak yang tiba-tiba ngumpulin botol plastik bekas berkarung-karung di kamarnya. Orang tuanya sebel karena bikin kamarnya ketika dibersihkan kotor, akhirnya dibuang. Anaknya ngumpulin lagi. Sambil marah-marah. Terus dapat seperti itu. Ada anak yang sukanya ngumpulin stik es krim. Keluar beli es krim. Kata orang tuh ngapain dikumpul banyak-banyak. Kenapa? Rencananya dia bayangkan dia mau bikin patung burung Garuda lewat stik es krim yang kecil. Jadi ada anak yang senangnya cupang, dibeli cupang banyak-banyak. Jadi orang intuiting itu unpredictable. Jangan orang tua menyangka bahwa dia menyukai sesuatu. Orang intuiting itu hanya dia dan Tuhan yang tahu apa yang dibayangkan gitu. Hanya dia. Ini menarik karena aku pribadi ya nih punya sahabat intuiting gitu ya. Dia ini punya hobi yang unik, yaitu dia mengumpulkan kertas-kertas kayak kertas-kertas bekas, terus dia gunting-gunting, dan tahu-taunya ternyata dia itu bikin suatu kayak hiasan gitu dari kertas-kertas guntingannya itu gitu. Kayak kita di luar prediksi banget ternyata mau dibuat seperti itu gitu. Dan ternyata saat ini dibutuhkan gitu ya di kosan gitu buat untuk menghias kosan gitu. Ternyata bagus juga idenya gitu ya. Tapi awalnya kayak aku pribadi, ngapain sih kamu ngumpulin kayak gitu kan? Kayak nggak jadi menu-menuhin kosan gitu. Menu-menuhin kosan jadi kayak terkesan kayak jadi tempat sampah gitu. Betul. Ternyata itu ya. Nah, tapi kadang nih solver kalau misalnya mungkin udah di luar batas gitu ya si intuiting ini gitu. Itu gimana sih kayak cara kita mungkin menasehati ataupun mungkin memberikan batasan gitu, karena kadang intuiting itu sendiri pikirannya itu di luar norma ataupun di luar hal-hal yang menurut kita awam seperti biasa kayak gitu. Jadi orang intuiting kesenangannya adalah kebebasan. Jadi nggak boleh diatur gitu atau gimana? Enggak. Jadi Stephen ini kan hadir supaya orang mampu optimal dalam melakukan aktivitas dan melakukan kerja dan melakukan amal. Makanya sederhana, orang intuiting itu di-challenge untuk membuktikan karyanya. Itu yang batasannya di situ. Jadi challenge anak Anda untuk berkreativitas. Kreativitas di bidang apa? Misalkan ada anak intuiting senang gambar, berikan tablet, dia gambar tiap hari, challenge. Gambar ini menghasilkan, dia jual di marketplace, dan itu bisa sampai jadi biaya dia untuk kuliah. Dan itu sudah terjadi, artinya kreativitasnya ada 100%. 5% saja kreativitas itu menjadi karya nyata, itu sudah sangat luar biasa. Oke, jadi peran orang tua di sini tuh lebih kayak mengarahkan juga nggak sih? Iya, dia diajak untuk berpikir besarnya seperti apa. Dan besarnya itu mau ngasih produktivitas apa, karya nyata apa, dan itu yang challenge difokuskan. Nah, walaupun nantinya dia kadang berpikir hal yang beda lagi, nggak apa-apa karena memang dia intuiting. Tapi yang penting ada satu hal yang difokuskan berbentuk kreativitas yang nyata, yang real,
yang memang makin lama makin berkelas, makin lama makin unik. Yang namanya unik, berkelas, harganya mesti mahal. Oke, berarti kayak mungkin di coaching ya lebih tepatnya. Iya. Di coaching untuk si anak ini bisa tahu terkait idenya gitu ya, dan bisa menspesifikkan idenya sehingga bisa menghasilkan karya. Kayak gitu ya software ya kurang lebihnya. Oke, nah tadi nih software terkait kalau cara kalibrasinya sendiri gitu ya, yang beda nggak sih software antara intuiting extrovert dan juga intuiting introvert ini? Intuiting introvert karena dari dalam dia cukup punya satu hal untuk diperhatikan, lalu dia membayangkan. Jadi sederhananya punya me time buat bengong. Me time buat bengong. Nah, bagi dia tuh ngelihat satu objek, dia bengong, lalu dia membayangkan sesuatu kemana-mana, itu cukup mengasihkan. Sampai dia tertidur. Sampai dia tidur, makanya orang intuiting ya bermimpi indah, ya kan? Imajinasi itu identik dengan mimpi. Okay. Atau eksplorasinya dia justru bisa nolongin orang dengan kreativitasnya. Supaya dia keluar dari ruang yang monoton yang itu aja, tapi dia tetap bisa berkreativitas. Ada seorang desainer intuiting, akhirnya kalibrasinya adalah dia bantuin orang, katakanlah rumah-rumah ibadah, masjid, dia bikinin desainnya. Dia bisa eksplorasi desain apa saja tanpa dibatasi. Ditawarkan kepada masjid-masjid desainnya. Itu kalibrasi juga, Mbak Nadia. Serius, tapi sebenarnya bagi orang intuiting oke kok. Kenapa? Karena katakan ketika dia mendesain sesuatu ada pakem-pakemnya, misalkan dia pekerjaannya sesuai dengan custom permintaan kliennya. Tapi ketika dia ngebangun untuk orang lain, dia bebas aja mengeksplorasi idenya, dan bagi dia itu kalibrasi, senang, happy, nggak ada batasan, dan dia bisa membantu dengan expertise-nya ya sebagai orang kreatif seperti itu. Oke, menarik banget nih buat sobat-sobat intuiting ya di luar sana. Nah, berkaitan dengan intuiting gitu, jadi aku nangkep nih poinnya nih solver dari mungkin setiap mesin kecerdasan gitu ya. Itu poin dari healingnya itu cara kalibrasinya sendiri itu juga berkaitan dengan cara pengoptimalisasian potensinya gitu. Begitu juga tadi dengan intuiting gitu ya. Nah, ini solver terkait ide-ide yang besar dari intuiting itu sendiri gitu ya. Nah itu kan kadang timbulnya itu mungkin nggak bisa diprediksi gitu ya. Jadi ketika ngelamun ataupun ketika beraktivitas apa gitu, suka muncul gitu ide-idenya. Nah ini mungkin jadi diskusi waktu itu dengan teman saya gitu. Gimana sih caranya solver untuk ide-ide dari intuiting ini bisa dikonkretkan gitu? Maksudnya dengan banyaknya ide gitu ya. Terus cara yang tepat gitu untuk pengkonkretan ide-ide tersebut tuh gimana? Tentu yang paling tepat orang intuiting itu mesti menangkap idenya. Dengan apa? Dituliskan segera. Kenapa? Karena ide pagi akan berubah di siang. Siang akan berubah di sore. Dan orang intuiting karena dia banyak ide sehingga cenderung dia lupa pada ide pagi hari ketika sudah punya ide di sore hari dan malam hari. Makanya dia tuliskan ide itu sampai dia dapatkan konsep besarnya. Karena orang neokortex kanan ini punya spatial quotient. Spatial quotient itu adalah kecerdasan meruang. Dia bisa membayangkan banyak hal. Katakan seperti peta Jakarta, orang intuiting itu bisa pergi ke Jaksel, lalu tiba-tiba ke Jakarta Utara, tiba-tiba ke Jakarta Timur, dia pindah. Tapi petanya peta konsep Jakarta, tapi dia pindah ke sana kemari. Nah itu yang orang nggak prediksi. Tiba-tiba bicara Jakarta Selatan, tiba-tiba dia mengide Jakarta Utara, tiba-tiba Jakarta Timur. Itulah eksplorasi spasialnya orang intuitif. Maka ketika dituliskan idenya itu, dia akan melihat idenya itu menjadi satu gagasan besar, konsep besar, tema besar, dan itulah kekuatan orang intuiting. Untuk detailnya nanti dia berpartner dengan katakanlah orang sensing yang menyukai detail seperti itu.
Oke, menarik banget ya. Jadi buat sobat-sobat intuiting nih, kalau misalnya punya ide yang melintas di pikiran, langsung catat gitu ya. Karena ide-ide ini siapa tahu mungkin saat ini belum butuh gitu ya. Iya. Tapi siapa tahu di masa yang akan datang ataupun besok harinya ataupun seterusnya itu bisa bermanfaat gitu ya. Nanti orang intuiting itu akhirnya punya intuisi yang hebat. Oke. Intuisi bisnis yang hebat. Intuisi menciptakan produk yang hebat. Karena udah terlatih seperti itu. Karena udah terlatih dari ide-idenya tersebut. Oke, baik, menarik banget buat obrolan soal intuiting ini. Dan kita akan ngobrolin soal mesin kecerdasan yang lainnya, tentunya tetap di podcast Steven Genetik Indonesia. Buat teman-teman semuanya yang ingin bertanya soal aplikasi Steven dan yang di kehidupan kita gitu ya, bisa dituliskan di kolom komentar, nanti kita akan jawab di episode selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya di podcast ini. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.